Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah yang ijazah Quran yang kami hormati, masih dalam suasana Syawal, dan kami harap teman-teman meski Syawal tetap bisa belajar, tetap bisa kuliah walaupun secara daring. Walaupun sekarang mungkin masih masa ketupat, lebaran ketupat, tapi kami harap perkuliahan tetap bisa aktif. Tadi di grup Mbak Solihah, Mas Madani sudah menyampaikan makalah, warnanya juga video. Silahkan ditambah atau disanggah, atau menambah saja sudah cukup. Jadi kalau kita hari ini bahas tentang ijazah Quran masa lalu, maka silahkan teman-teman yang punya pengalaman atau pernah belajar tentang ijazah Quran masa lalu apa, silahkan disampaikan di grup, silahkan disampaikan di komentar, ataupun didiskusikan bareng-bareng. Untuk apa? Untuk menambah hasanah. Karena kita belajar dalam waktu kuliah ini, harapan saya itu kuliah yang asik. Asik bagaimana? Kita tambah banyak ilmu, tambah banyak pengetahuan, yang semuanya bertujuan agar kita menambahkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah, dan menjadikan kita semakin lebih baik daripada hari kemarin. Karena kita masih lebaran, seperti makalah yang masyhur, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'an nazid. Bukan terasa orang yang berhari raya orang yang hanya bajunya baju baru, nah, tapi orang yang berlebaran yang sebetulnya ya orang yang ibadahnya itu meningkat. Kita kuliahnya meningkat, yang semula biasanya jarang baca makalah, dia lebih baca makalah. Yang semula jarang baca buku, maka banyak baca. Itu terasa satu lebaran. Lebaran apa? Lebaran karena dia bertambah ilmunya, bertambah kerajinannya, dan bertambah ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Tadi disampaikan di makalah tentang sejarah Nabi Lut dan Nabi Saleh alaihissalam, yakni bahwa Allah telah menyampaikan cerita-cerita Nabi terdahulu di dalam Al-Quran, dan itu menjadi tanda bahwa Al-Quran itu sudah mengetahui hal-hal yang masa lalu, karena Al-Quran diciptakan Al-Qadim oleh Allah yang Maha Awal. Dan cerita-cerita tersebut, kalau yang bercerita Al-Quran, maka hukumnya kita harus percaya. Karena itu dari sebagian dari apa yang disampaikan Al-Quran, mungkin ada teman-teman yang kurang percaya, berarti ada ilmuannya nggak percaya. Tapi kita sebagai seorang sivitas akademika dan juga sebagai orang yang bergelut dalam dunia Al-Quran, kita imani terlebih dahulu, setelah itu baru kita gali. Contohnya apa? Kalau teman-teman pernah membaca hal yang masa lalu, yakni dalam surat Al-Anbiya ada ayat awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Ini saya akan kupas di sini sedikit demi sedikit. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya ialah menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini mungkin ada kaitannya dengan astronomi, tapi ini ada kaitannya juga dengan masa lalu. Ini teori masa lalu. Bagaimana adanya alam ini? Alam ini menurut pakar disebutkan bahwa awal adanya alam ini adanya teori Big Bang. Jadi semua ialah satu, lalu terpecah menjadi banyak bagian. Teori Big Bang ini banyak para ilmuwan setuju dengan teori ini. Dan ternyata dalam Al-Quran jelas lafadznya, apakah kamu tidak mengetahui, wahai orang kafir, bahwa bumi dan langit itu semua satu, lalu keduanya terpisahkan. Ini Allah sudah menyebutkan dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, dan itu dilanjutkan pada sahabat tabi'in sampai sekarang. Itu sudah disebutkan bahwa bumi dan langit adalah satu semula. Itu masa lalu, dan ternyata sekarang teorinya sama. Termasuk juga waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun, dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Teori sekarang mengatakan bahwa tumbuhan butuh air, apalagi manusia tercipta dari air sperma. Hewan bisa hidup karena mereka minum air, dan semua ini bisa hidup karena ada air.
Ini teori-teori yang sekarang atau beberapa puluh tahun yang lalu sedang digaungkan oleh para ilmuwan. Ternyata Allah sedang menyebutkan di masa lalu, menyebutkan 1400 tahun yang lalu, dan itu sudah diketahui oleh para sahabat, para tabi'in, akan tapi baru terbukti secara ilmiah sekarang. Dan inilah salah satu hal yang unik. Jadi teman-teman yang ini ijazah Quran semester 4, jika ingin membuat penelitian skripsi atau penelitian yang lain, silahkan coba cari hal-hal yang unik, dan itu bisa dielaborasikan untuk menjadi judul skripsi atau penelitian. Banyak hal-hal masa lalu yang sudah diungkap oleh Al-Quran sedikit demi sedikit mulai diketahui oleh orang-orang sekarang. Selain itu ada juga kalau teman-teman ngaji surat Al-Kahfi, tahu Al-Kahfi yang mana dianjurkan dibaca ketika hari Jumat atau malam Jumat. Di sana namanya saja surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini ya surat yang bahas tentang Ashabul Kahfi. Ini terjadi kapan? Ini terjadi jauh ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Nabiullah Muhammad diutus. Jauh. Jadi ini jaraknya jauh. Akan tapi ternyata Allah sudah menyebutkan, bahkan disebutkan di sana walabithu fi kahfim salasamiatin sinina zadu tis'ah. Dan kami telah menetapkan, menidurkan Ashabul Kahfi ini selama 300 tahun, dan kami menambahinya 9. Ini kalau bagi para orang yang membaca hanya sekilas terjemah saja dan tanpa tafsirannya, ini bisa bingung. Maksudnya 309 bagaimana? Apa 309 tahun? Nah, ini kalau menurut guru kami, Kiai Haji Muhammad Syahid Ahmadi Almarhum Al-Maghfirullah, beliau menyatakan bahwa 300 tahun Masehi itu kalau dihitung secara hijri ya 309 tahun. Jadi ada matematis Al-Quran di sini. Jadi kalau orang sudah sampai 300 tahun hitungannya, maka secara hijriah 309 tahun. Dan itulah tidurnya Ashabul Kahfi. Allah sudah menerangkan bahwa kalau zaman dahulu orang ada yang kurang tahu sejarah Ashabul Kahfi, tapi ketika Al-Quran turun maka Ashabul Kahfi itu semakin dikenal, semakin masyhur. Ceritanya kenapa? Karena dikutip dan diterangkan dalam Al-Quran, lalu dijabarkan oleh para mufassir. Masih banyak sekali. Jadi ijazah Quran mengungkap ayat-ayat masa lalu. Jadi hal masa lalu sudah disampaikan oleh Al-Quran, dan itu di era-era sekarang mulai ditemukan hal-hal yang terkait masa lalu dikontekskan dengan sekarang, itu dengan adanya ijazah Quran. Subhanallah, sadaqallahu azim. Semoga dengan kita mengetahui itu menjadikan kita lebih giat membaca Al-Quran dan kita menjadi pribadi yang Qurani. Demikian tambahan dari kami. Silahkan jika ada tambahan, komen komentar. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.